Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Cloud Computing kami, yang mana anggota kami beranggotakan saya Hari Fadil dengan rekan saya. Andre Giovanni. Hari ini kami akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi chatting real time berbasis website, yang mana sekilas ini terlihat seperti aplikasi React biasa dengan fitur login, daftar teman, dan halaman kolom chatnya. Tetapi di sini fokus kami bukan terhadap UI-nya, yang mana di sini kami akan membahas mesin di belakang aplikasi ini. Yang mana pertanyaannya bagaimana caranya membangun aplikasi chat yang bisa menangani ribuan pesan dan gambar tanpa kami harus menggunakan atau membeli satupun server fisik. Nah, untuk pertama, arsitektur dari aplikasi yang kami bangun ini yaitu kami tidak menggunakan lagi arsitektur klasik seperti dulu. Untuk kita membuat website ini kita harus menyewa VPS atau virtual server dulu, lalu menginstal Linux, setup Apache, dan mengelola database MySQL-nya secara manual, yang mana bisa menyebabkan jika servernya mati atau terkena serangan DDoS, aplikasi ini akan lumpuh total. Eh, yang kedua itu biaya sewa servernya mungkin mahal, dan yang ketiga jika nanti aplikasi ini atau website ini viral, kita perlu mengupgrade RAM server itu secara manual, dan prosesnya mungkin akan lambat. Nah, karena masalah itu, kami di sini mengimplementasikan arsitektur serverless dan backend as a service, yang mana kami memecah aplikasi ini menjadi 3 layanan terpisah. Yang pertama yaitu kami di sini eh, kami di sini menggunakan layanan Firebase, Google Firebase untuk tempat database untuk menyimpan data-data pesan chat dari aplikasi kami ini. Yang kedua yaitu Cloudinary. Ini layanan ini digunakan untuk menyimpan aset-aset media kami seperti gambar, dan voice chat. Nah, yang ketiga, di sini kami menggunakan Vercel untuk ini agar aplikasi ini, website ini bisa dibuka oleh orang-orang secara global dengan cepat. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, sekarang sekarang saya bakal menjelaskan tentang real data dan media optimization-nya atau pengiriman data secara real time. Sekarang kita bakal membuktikan secara teknis apa inti aplikasi chat ini adalah low latency. Di sini saya menggunakan Cloudflare. Perhatikan, bisa diperhatikan pada yang dijelaskan teman saya tadi, kita menggunakan Cloudflare. Di sini kita sudah ada 2 buah akun, dengan yang satu namanya Rahman dan yang satu lagi namanya Fadil. Di sini kita bakal membuktikan tes latency cloud-nya di sini, bahwa di sini bisa mengirim pesan secara instan. Di sini Hari bakal mengirim, Rahman bakal mengirim pesan kepada Hari. Oke. Oke. Di sini Rahman bakal mengirim pesan kepada Hari. Di sini pada akun Hari bakal terdapat notifikasi, dari Rahman ya, yang artinya pesannya langsung terkirim gitu. Di sini kami menggunakan
WebSocket listener dari SDK Firebase. Gunanya itu yaitu menggunakan database Google secara aktif yang dimana database ini bisa mendorong data langsung kepada klien. Nah, dari aplikasi ini ada beberapa tantangan, yaitu tantangannya itu seperti yang kita tahu bahwa mengirim gambar dengan resolusi barat itu dapat menghambat kecepatan dari pengiriman yang jika dipaksakan aplikasi bakal menjadi melambat. Nah, secara fungsi aplikasi dari kami ini memecah masalah tersebut dengan memisahkan jalur data. Data diubah menjadi teks, lalu dimasukkan ke database, terus file gambar kita akan dialihkan ke layanan khusus bernama Cloudinary. Disinilah fungsi dari aplikasi Cloudinary. Cloudinary di sini tidak hanya menyimpan gambar, tapi bertindak sebagai editor otomatis, yang dimana ia akan memproses gambar yang kita kompres tadi dan menyesuaikan formatnya secara instan. Nah, kemudian aplikasi yang kita bangun ini hanya akan menerima data berupa link atau URL, yang dimana ini tidak membebani aplikasi. Link atau URL yang dari Cloudinary bakal disimpan di database. Jika teman kita membuka chat, aplikasi hanya bakal menampilkan chat ringan dan sebuah link gambar yang sudah dioptimasikan, sehingga performa aplikasi tetap cepat dan menghemat kuota. Oke, di sini kita bakal mencoba mengirim gambar. Oke, ini kita coba ngirim gambar kepada Hari lagi, kita kirim. Di sini kita cuma tinggal kirim. Di sini data bakal diuraikan kepada Cloudinary, terus data bakal diupload lagi kepada aplikasi kita. Nah, jadi tidak ada masalah masalah latensi data gitu. Jadi data yang dikirimkan cepat. Oke, kita lanjut pada yang selanjutnya, yaitu lagi. Oke. Nah, setelah semua fitur canggih tersebut selesai di coding, pertanyaan terakhirnya bagaimana cara kita bisa menyajikan aplikasi kita ini kepada seluruh dunia dengan cepat gitu. Nah, disinilah kita menggunakan Vercel bekerja sebagai mesin distribusi otomatis. Kita menggunakan cara lama dengan upload manual. Sebaliknya kita menggunakan sistem CI/CD pipeline, yaitu dengan cara kerja efisien, yang di sini setiap kali kita melakukan update kode ke GitHub, Vercel bertindak sebagai robot pintar yang langsung mendeteksi perubahan tersebut. Disinilah kepintaran dari Vercel. Vercel secara langsung melakukan build otomatis, merakit kode mentah yang kita menjadi aplikasi siap pakai. Setelah itu, Vercel melakukan distribusi pada aplikasi kita ke Edge Network, yang dalam artinya Vercel membuat aset aplikasi kita disalin dan disebar ke ratusan server cabang di seluruh dunia. Jadi jika pengguna mengakses aplikasi ini dari server yang berbeda, mereka tidak perlu mengambil data dari server yang mereka daftar pada pertama kali, karena melainkan langsung dilayani oleh server yang terdekat pada mereka dari lokasi mereka. Dan inilah fungsi yang menjamin bahwa aplikasi kami ini memiliki high available dan akses yang super cepat. Oke, segmen 5. Oke, segmen kelima. Oke, ya, sebagai penutup saya bakal kasih lagi kepada teman saya, Ari. Jadi sebagai kesimpulan, dari project ini kami dapat belajar, yaitu bahwa menggunakan cloud computing ini bukan hanya soal tempat sebagai penyimpanan data saja, tapi bisa juga untuk efisiensi. Nah,
Dari aplikasi ini kami jadi tahu dengan menggabungkan tiga komponen tadi yaitu Vercel, Firebase dan Cloudinary, kami tidak membutuhkan server fisik lagi agar aplikasi ini menjadi produk global yang bisa dibuka oleh orang lain dimanapun. Yang mana aplikasi ini juga menjadi tersedia selama 24 jam dan bisa menangani lonjakan user secara otomatis. Dengan demikian presentasi tugas akhir kami ini dengan demikian berakhir sudah presentasi tugas akhir kami ini. Semoga memberikan gambaran jelas tentang aplikasi kami ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.